Bang Juma, Iya, tolong jelaskan kepada saya iya, tolak ukur dan parameter kebenaran baik, letakkan di akal iya, untuk memisahkan kudus dan noda, suci dan Baik. berdosa, tentang Baik. layak dan pantas, dan kenapa Iya. pula kita harus percaya, dan apa landasan dasar kenapa kita harus percaya akan kebenaran itu sendiri. oke, baik. Udah? Udah. Udah bang? Oke, baik. Di Islam itu Bung, sangat teliti di dalam mendengarkan sebuah kabar. Dan di Islam juga memahami bahwa di balik alam semesta yang fana ini ada yang menciptakan, gitu. Nah, berarti Tuhan itu ada, ya. Itulah pencipta yang kami sebut Tuhan. Namanya Allah. Gelarnya Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tak terlihat. Kita tidak melihat, tapi ada. Menciptakan, pada saat proses penciptaan kita tidak ada. Pada saat beliau mengutus Abraham, kita tidak ada. Pada saat kemudian dia menciptakan Adam, kita tidak ada. Pada saat dia menciptakan Musa, Daud, Salomo, Yesus, kita nggak ada. Bahkan pada saat dia menciptakan baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita pun tidak ada. Lalu bagaimana menolak? Bagaimana mengukur apa yang dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran itu? Kristen punya buku sakti, Islam juga punya buku sakti. Maka satu-satunya takaran untuk mengetahui kebenaran itu adalah buku ini. Kristen mengakui bukunya berasal dari firman. Firman itu adalah firman pencipta langit dan bumi. Islam juga demikian. Islam memiliki iman bahwa kitab suci Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi. Kristen memahami pencipta langit dan bumi itu adalah maha kuasa, maha sempurna, maha mengetahui. Islam juga demikian. Pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Sekarang, kitabnya Kristen dan kitabnya umat Islam diimani dua-duanya berasal dari esensi yang maha mengetahui. Kalau di antara dua kitab ini ada yang tidak berkesesuaian dengan kebenaran, logika, sejarah, akal, ilmu pengetahuan, berarti dengan kata lain itu tidak berasal dari hakikat sang maha mengetahui. Saya kasih contoh satu. Al-Quran jelas 1400 tahun silam menerangkan bahwa di dasar laut ada api. Ada api yang berkobar-kobar di sana. Rasulullah Muhammad SAW tidak memiliki mikroskop, tidak memiliki alat canggih, tidak memiliki alat selam, tidak memiliki kapal di laut, tidak memiliki kemudian alat yang canggih dan tidak hidup pada zaman modern seperti sekarang untuk mengetahui isi kandungan yang ada di dalam laut. Tapi kenapa beliau tahu? Karena informasi yang ada dalam kitabnya yang dibawa itu bukan dari dirinya, tapi dari sang maha mengetahui. Itu jelas itu. Nah sekarang mari kita bidik kitab saudara. Jangan perbandingan seperti itu, karena di kitab saudara itu nggak ada. Nah kalau kita melihat, kita ambil embrio saja. Di dalam kitab saudara Ayub 10 dikatakan embrio itu mengeras seperti keju. Ilmu pengetahuan, namanya ilmu dan pengetahuan, artinya sesuatu unsur yang dihasilkan dari hasil penyelidikan dan manifestasinya adalah kebenaran absolut. Kita lihat bahwa ternyata embrio itu tidak mengeras seperti keju. Dengan kata lain, buku Anda ini bukan buku yang diasaskan dari pewahyuan sang maha mengetahui, tetapi dari sang karang-karangan, sang pengarang, sang penghayal, sang penduga-duga, sang asumsi. Dengan demikian gugur kitab saudara sebagai firman sang yang maha mengetahui. Karena tidak mungkin kalau dia berasal dari sang maha mengetahui. Bagaimana mungkin dengan pengetahuannya dia tidak memahami isi kandungan embrio dalam hal ini? Kok bisa dia katakan mengeras seperti keju? Sedangkan fakta dalam ilmu embrio
Jelas sekali, darah ketika dia dikentalkan, dia seperti lintah. Berarti lebih benar Al-Quran. Kenapa lebih benar Al-Quran? Karena membuktikan Al-Quran dari Sang Maha Mengetahui. Nah, kitab Anda bagaimana? Benar nggak? Menurut pengetahuan bahwa darah ketika kental untuk menjadi manusia, dia mengeras seperti keju. Akhirnya begitu dia keluar dari rahim, ibu-ibu ketika melahirkan, yang keluar adalah bayi yang kaku seperti keju. Apa betul? Itu dasar pijakan. 1 poin aja itu. Silakan. Oke bang, mungkin yang ini yang terakhir ya, saya bertanya. Ukuran dari kebenaran Tuhan udah diuraikan sama Bang Juma, udah saya terima. Ukuran kita membenarkan kitab suci itu dari mana lagi bang? Oke, menurut abang itu gimana dalam pemahaman abang? Silakan bang. Sorry, saya belum monitor kali tadi. Apa pertanyaannya? Diulangi lagi, Laskar. Oke, cukup 1 menit ini bang. Gini bang, misalnya kita umat-umat yang percaya akan adanya Tuhan, nah, kita dihadapkan kepada suatu peristiwa. Katakan ada kitab suci yang di dalamnya itu tidak ada kontradiksi sama sekali. Dia beriringan dengan peradaban, dia beriringan dengan sejarah, dia beriringan dengan ilmu pengetahuan. Pokoknya bisa dikatakan sempurna dengan sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang. Dan di atas itu semua bang, kitab ini mengklaim bahwa ini firman Tuhan. Bagi kita orang yang percaya akan adanya Tuhan, bagaimana kita mengukur kebenaran dari kitab ini? Begitu bang, menurut abang itu gimana? Ya, justru itu tantangan. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, kalau sekiranya Al-Quran itu berasal dari manusia, maka tentu akan terdapat kesalahan di dalamnya, akan banyak kontradiksi di dalamnya. Disebabkan karena itu tidak ditemukan di Al-Quran, itu sama dengan bahwa Al-Quran itu berasal dari pencipta langit dan bumi yang Maha Mengetahui. Dengan demikian, maka Islamlah yang benar. Dengan Islam yang benar, maka manusia harus menjadi Islam. Karena itu benar, karena Islam benar, maka tidak ada kebenaran di luar Islam. Karena sudah diketahui bahwa Islam itu adalah agama benar, maka zalimlah orang yang setelah datang Al-Quran kepada mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Ini yang dinarasikan Al-Quran. Karena tidak ada kesalahan, berarti itu bukan dari manusia. Karena bukan dari manusia berarti dari pencipta langit dan bumi. Karena dia berasal dari pencipta dari langit dan bumi, maka segala aspek perintah dan larangan yang ada di dalamnya yang diberlakukan untuk manusia, maka itu harus diimani oleh orang yang berakal. Ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi. Jadi Al-Quran kemudian diwahyukan oleh Allah untuk supaya Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada seluruh umat manusia apa yang Tuhan inginkan supaya manusia itu berlakukan dalam kehidupannya. Demikian.